Ya, selamat malam sahabat Teologi DW dimanapun para sahabat berada. Semoga para sahabat tetap sehat, tetap semangat di dalam menjalani masa-masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, saat ini kita ada di program Ngasik yang ke-18 dan Ngasik hari ini spesial karena kita sama-sama akan ngobrol-ngobrol tentang iman kita dalam minggu-minggu kita menghayati penyertaan Tuhan selama 75 tahun di bumi kita, bumi pertiwi yang kita cintai ini di Indonesia. Maka hari ini tema kita akan berbicara bagaimana kita membaca kitab suci dan kita sebagai orang Indonesia. Maka obrolan hari ini akan dipandu oleh saya dan obrolan ini juga akan menghadirkan Pak Yusak sebagai narasumber. Beliau merupakan dosen Fakultas Teologi UKDW. Beliau mengajar di bidang perjanjian baru dan beliau saat ini tertarik dengan kajian sosial budaya dan nilai-nilai kekristenan. Beliau juga adalah pendeta tugas khusus Gereja-Gereja Kristen Jawa atau GKJ, dan publikasi terbaru beliau adalah memanfaatkan seni sebagai media berelasi lintas iman, lalu makna kebangkitan menurut kitab-kitab Injil, dan perjumpaan interaktif antara nilai-nilai budaya Indonesia dan nilai-nilai gereja. Nah, tanpa berlama-lama kita lihat apakah Pak Yusak sudah bergabung dan kita undang dalam obrolan kita. Sudah kita undang. Ya, halo Pak. Halo, Halo, selamat halo. sore. Selamat sore ya Pak. Malam kali Pak ya. Selamat malam. Malam ini masih jam 7 ya, Oh, belum malam masih jam lah. 7 berarti masih sore ya. Ya baik Pak. Bapak sehat Pak? Oh, sehat, itu yang Puji paling Tuhan. penting. Iya. Bapak Walaupun nggak masih punya uang tapi sehat gitu. gak punya uang? Ya, ya, yang penting sehat Kalau juga Pak. punya uang mungkin malah nggak sehat, ya toh. Aduh, betul 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 ya Pak. Bapak masih khotbah Pak? Apa udah di Kenapa? rumah aja kebaktiannya? Sekarang di masa-masa kayak gini khotbah atau cuma di Oh, rumah? enggak, praktis sudah tidak berkobat. Oh, beberapa yang lalu khotbah sekali ya, Udah di jarang. mana itu. Tapi Hmm, selama pandemi ini praktis saya nggak berkhotbah. udah cuma ya Pak sekali ya ya. Di rumah saja. Di rumah saja Pak. Kemarin 17-an di rumah juga Pak. Apa ada acara di kampung Bapak? 17-an itu saya malah merayakan dengan mencat pagar saya. Jadi saya jadi tukang cat. Iya Iya ya. betul. Anda boleh kunjungi rumah saya, kan pagar saya itu catnya baru itu ya. Catnya baru ya Pak. Terus Ya. tadi perhatikan apa enggak itu? Cat pagarnya baru, itu saya yang ngecat sendiri. Itu dalam rangka memperingati hari 17 Agustus gitu. Ini warna merah Daripada putih Pak. Apa lomba-lomba ya. warna apa Pak? Kenapa? Ya, warna merah putih Pak atau warna lain? Enggak, ini warna spesial seperti warnanya Fakultas Teologi, ungu. Oke Memang, oke oke. memang saya suka warna ungu. Mhm. Istri saya juga, makanya saya dan dia bersatu, sama-sama Wah, mencintai warna jadi ungu, ya kan? ya kalau kemarin Bapak mungkin ngechat, sekarang kita diskusi apa ngobrol-ngobrol ya Pak tentang iman kita, iman Kristen dan juga identitas kita sebagai orang Indonesia ya Pak. Oke. Ya, eh, bagi teman-teman yang sekarang bergabung, saya akan aktifkan dulu komentar. Nanti saya juga akan buka kembali dan kita akan lebih interaktif lagi. Namun izinkan saya untuk mematikan sejenak. Ya, oke. Pak, ini ketika saya dapat tema ini, membaca Alkitab sebagai orang Indonesia, sebetulnya tertarik Pak. Menarik sekali karena di 2 Timotius 3 ayat 16, materi katekisasi saya yang pertama, itu ada fungsi Alkitab, fungsi segala yang dituliskan yang dilakukan oleh Allah. Di situ ada salah satu mencari kebenaran. Lalu kalau kita
cuma menyempitkan sebagai orang Indonesia tuh, apakah kebenaran itu yang dimaksudkan dalam surat itu akan kabur atau bagaimana, Pak? Iya, kalau temanya itu membaca kitab suci sebagai orang Indonesia, sebenarnya kan itu ada 3 persoalan utama ya. Yang pertama, membaca itu sendiri. Membaca itu apa? Kan bukan sekedar mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf yang tertulis ya. Iya. Kemudian yang kedua, pembacanya. Nah, di sini kan dibatasi sebagai orang Indonesia. Itu apa maknanya? Apakah itu berarti juga akan mempersempit berita-berita kitab suci hanya untuk orang Indonesia saja gitu ya? Dan yang ketiga tentu nanti persoalan kitab suci itu sendiri. Tapi saya kembali ke pertanyaan itu. Kalau dibatasi sebagai orang Indonesia, itu artinya kita membaca kitab suci juga sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia yang tentu sangat dipengaruhi oleh budaya kita, oleh konteks kehidupan bangsa negara kita. Nah, jadi dengan demikian ya, saya tidak harus keluar dari jati diri saya sebagai orang Indonesia. Atau bahkan orang Jawa gitu ya. Saya orang Indonesia tapi Jawa gitu. Jadi ketika saya membaca kitab suci sebagai orang Jawa, itu kan kejawaan saya itu nggak bisa dihilangkan ya. Kejawaan saya tetap akan memainkan peranan penting ketika kita membaca kitab suci. Nah, jadi membaca itu kan di satu sisi kita menempatkan kitab suci kita sebagai objek, ya. Tapi di sisi lain kitab suci sendiri tetap sebagai subjek. Karena kitab suci toh memiliki otoritas dan otonominya sendiri berkenaan dengan sejarah lahirnya teks itu sendiri. Namun dalam hal kita membaca bagaimanapun kan kita tetap akan menjadikan kitab suci itu sebagai objek yang kita baca. Nah, di dalam membaca itu sendiri apa itu persoalan. Membaca bukan sekedar hanya melafalkan kata-kata yang disusun di dalam kalimat-kalimat teks itu ya. Membaca kan pada dirinya itu sebuah komunikasi. Komunikasi antara si pembaca dengan teks. Ya. Dan di dalam komunikasi itu tentu ada maksud. Maksudnya apa? Dari sisi pembaca tentu ingin menggali, kita boleh saja katakan nilai-nilai kebenaran misalnya. Tapi kebenarannya tanda kutip ya. Karena yang disebut dengan kebenaran itu akan selalu bersifat subjektif. Tapi membaca untuk mendapatkan berita-berita itu. Dan itu berarti di dalam komunikasi itu akan terjadi dengan baik kalau antara pembaca dan teksnya itu ada dalam satu horizon yang sama. Nah, faktanya teks kita itu kan produk berapa? 2000 tahunan yang lalu. Jauh banget, Pak. Sementara kita ada di abad yang ke-21. Sehingga kita tidak ada dalam satu garis lurus. Nah, karena itu dalam rangka membaca tentu perlu ada upaya menjembatani jarak ini sehingga kita berada dalam satu horizon yang sama.
Kalau seperti Anda belajar teologi ya, atau siapapun yang punya pendidikan formal teologi, cara menjembatani jarak ini melalui studi hermeneutik, melalui tafsir itu ya. Tapi kalau orang-orang biasa, warga masyarakat biasa yang tidak tahu menahu tentang hermeneutik, ya bagaimana cara menjembatani? Paling tidak ada kitab-kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa suku bahkan ya. Ada Indonesia, misalnya bahasa Indonesia, sehingga orang-orang yang tidak punya latar belakang pendidikan teologi, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa asli kitab suci, maka jembatannya sudah terpasang di situ. Sehingga kalau dia membaca dalam bahasanya sendiri. Komunikasi kan perlu bahasa ya. Kalau bahasanya nggak nyambung, ya nggak terjadi komunikasi. Nah, sehingga penerjemahan bahasa itu sendiri sudah merupakan salah satu upaya untuk menjembatani jarak yang jauh antara teks dan kita, dan dengan demikian melalui penerjemahan itu kita ada dalam satu horizon yang sama. Nah, tidak berarti sebagai orang Indonesia itu kita menghilangkan nilai-nilai kebenaran yang mau diberitakan oleh Alkitab. Sebagai orang Indonesia itu hanya akan membatasi keberadaan saya sebagai orang Indonesia. Tentu konteks kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia juga akan mempengaruhi. Kalau toh kita membatasi, itu hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan kita di sini, di Indonesia. Tapi pembaca yang lain, entah itu di Amerika, di Australia, dimanapun, ya tentu mereka punya konteksnya sendiri, dan membaca juga sebagai orang Amerika, sebagai orang Australia, yang latar belakang sosial budayanya tentu tetap akan memainkan peranan di sana. Itu dulu ya. Nanti kalau ngomong terus saya sendiri yang ngomong nanti. Ini kan apa ini? Ngobrol ngasih ya. Ngobrol itu kan artinya kita lebih santai gitu. Pembicara utamanya juga tidak harus saya, tapi siapapun yang ikut acara ini mereka menjadi teman. Kalau Jawa ini ya, lagi-lagi orang Jawa soalnya. Itu teman jagongan gitu, teman pejagongan. Jadi Anda juga jagongan sama saya, siapapun juga gitu. Itu kalau bahasa Jawa. Oke, sampai di situ aja dulu. Menarik ya Pak. Maksudnya saya selama ini sih sebetulnya jujur aja tidak pernah membayangkan bahwa sebetulnya terjemahan bahasa itu juga menjadi apa ya, salah satu cara menunjukkan identitas saya. Saya selama ini memikirnya yaitu untuk memudahkan saya dalam membaca Alkitab tanpa membawa embel-embel saya ini orang Indonesia. Berarti dengan begitu salah satu beda kita dengan orang luar paling kelihatan ya ketika kita membaca kitab suci dalam bahasa yang lain. Tapi Pak, apakah ketika kita mencoba menerjemahkan atau bahkan membaca, bukankah di situ juga kadang-kadang kita menemukan ada gap, dalam arti misal ketika kemarin kita ke gereja terus baca Alkitab tentang Yesus yang menyebut anjing kepada perempuan dari kanan kalau nggak salah ya. Itu kan ada gap Pak, maksudnya kita tidak mengenal budaya, kita harus belajar dulu. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang tidak pernah bersentuhan dengan budaya di Alkitab bisa juga tetap membawa kita sebagai orang Indonesia? Gap ini enaknya diapain Pak? Iya, memang bisa terjadi ada istilah-istilah, perkataan-perkataan yang tidak bisa diterjemahkan persis karena mungkin kita tidak punya kata-kata itu ya. Yang maksimal bisa diupayakan itu adalah mencari padanan kata. Kemarin atau kapan? Belum lama itu ada seorang mahasiswa MDiv kita yang menulis sebuah tesis dan dia berbicara soal terjemahan dalam bahasa Jawa di dalam surat pertama Yohanes 2 itu tentang kata ruwat. Dan itu dipadankan dengan
pikiran mengenai menebus dosa. Nah, padahal kalau di dalam budaya Jawa, ruwat itu tidak persis sama dengan penebusan dosa. Namun LAI, nanti Anda bisa lihat itu, LAI menggunakan kata ruwat itu untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani hilasmos. Nah, tentu dengan dasar-dasar. Nah, jadi itu yang maksimal bisa diupayakan, mencari padanan kata yang sedapat mungkin tidak meniadakan makna yang sesungguhnya dari kata asli, namun karena tidak ada, ya yang paling dekat. Nah, nanti melalui suatu penjelasan mungkin para pendeta dan sebagainya, itu diperkenalkan, disosialisasikan sehingga ada semacam transformasi makna di dalam kata ruwat itu sendiri. Sehingga kata ruwat pada akhirnya satu sisi masih mengandung konotasi pikiran budaya Jawa, namun oleh karena penggunaannya di dalam bahasa kitab suci, di dalam kata ruwat itu sendiri juga akan mengandung makna yang baru. Jadi ada semacam pembaharuan makna begitu. Artinya kita tetap ya harus berjuang untuk juga mencari pandanan ya Pak, padanan kata. Tidak Betul, hanya... karena itu kan LAI juga setiap kali mencoba melihat terjemahan-terjemahan yang sudah dilakukan dan kalau dimungkinkan juga melakukan revisi-revisi ya. Satu contoh saya tunjukkan terjemahan bahasa Jawa. Yang paling awal kitab suci bahasa Jawa itu kan tidak punya kata untuk gereja. Nggak ada itu ya. Nah, yang ada dan yang paling dekat dalam pengertian bisa dimana itu hanya kata masjid. Karena itu dalam terjemahan bahasa Jawa yang lama itu dipakai kata masjid. Jadi dalam bahasa Jawa, Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi ke masjid untuk mengajar. Tapi kata itu sekarang tidak dipakai lagi. Karena apa? Ketika dilihat kembali, wah ini kok nggak pas ya. Nah, kemudian dibuat terjemahan yang baru, revisi dengan istilah yang lain lagi. Jadi bagi saya penerjemahan bahkan revisi itu boleh saja setiap saat ditinjau ulang dan direvisi. Ya, ya saya juga baru tahu Pak, ternyata awalnya pakai masjid. Jadi kalau saya baca sekarang jadi kayak lucu ya. Ya, memang itu nanti bisa-bisa, oh Tuhan Yesus itu ternyata beragama Islam ya. Jadi unik cuma ditemukan di Indonesia jadinya. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan Pak dari kolom komentar yang dibuka sebelum kita ngasih. Ada yang menanyakan apakah metode ini yang kita lagi perbincangkan sekarang itu juga sama dengan reader response, metode tafsir reader response, atau bukan? Ya tidak persis sama, tapi kalau bagi para pembaca pada umumnya, walaupun itu sifatnya personal, itu mengandung unsur reader response. Artinya kan begini ya, siapapun itu ketika membaca sesuatu di dalam bahasanya sendiri, tanpa harus mengetahui teks itu aslinya dulu bagaimana dan sebagainya, tapi spontan itu kan muncul pikiran-pikiran di sini ya. Dan spontanitasnya yang muncul di sini itu tentu dilatar belakangi oleh budaya yang selama ini berkembang. Gitu. Sehingga katakanlah misalnya, kalau kita membaca salah satu teks misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus misalnya ya. Orang Indonesia khususnya ketika mendengar kata silsilah, itu pasti dia sudah punya konsep di sini, tak? Betul nggak? Jadi kata silsilah itu sendiri karena di dalam bahasa Indonesia sudah mengandung satu makna tertentu. Nah, bagi orang biasa dalam arti yang tidak punya pendidikan teologi dan lain sebagainya, ketika membaca ayat itu, pikiran di sini tentu sudah akan mengalir, oh ini
daftar keturunan. Dan dari situ nanti memunculkan pertanyaan, loh masa dari Abraham sampai Yesus kok hanya sekian? Ini benar apa enggak kan gitu? Nah itu yang kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan yang apa. Itu pentingnya juga kemudian membekali warga jemaat kita, walaupun tidak seperti mahasiswa teologi, tapi juga membekali jemaat kita dengan pengetahuan-pengetahuan teologi walaupun secara terbatas. Oke. Pentingnya katekisasi mungkin juga ada di situ. Ya, artinya barangkali mungkin bisa ya Pak, tapi juga belum ya leader respon. Tadi baik lagi kita punya horizon masing-masing dan kita punya cara memaknai ya Pak. Ya, reader response sebenarnya membutuhkan pembaca tidak hanya satu, walaupun tunggal juga bisa sebenarnya. Hanya kalau tunggal itu sifatnya lebih pada personal. Ya, tapi kalau kita ngomong di jemaat Pak, ini mungkin keresahan saya. Kadang-kadang jemaat kan takut Pak, kalau ini jangan-jangan mencampurkan iman Kristen nih, jangan-jangan bisa mereduksi. Nah, apakah itu betul Pak? Dan bagaimana kalau itu salah, dan bagaimana kita mencoba mengurangi ketakutan-ketakutan sinkretisme kah atau segala macam hal-hal yang kan jemaat itu selalu mengedepankan iman Kristen. Sekarang ini diperhadapkan dengan kita orang Indonesia sepadan. Nah, itu gimana Pak? Istilah mereduksi itu ukurannya apa ya? Itu kan abstrak ya, ya kan? Ya, tapi sering ditemui Pak. Nah, kalau kita tahu, oh aslinya yang betul-betul asli seperti ini, terus kita tampilkan sesuatu yang kurang atau tidak asli, kita tahu di situ ada reduksi. Tetapi yang asli, betul-betul asli seperti apa, itu kan juga bukan perkara yang kita ketahui. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah mencoba memahami seoptimal mungkin nilai-nilai pengajaran yang terkandung di dalam kitab suci melalui teks tertentu. Bisa terjadi ada ayat-ayat yang secara tidak perlu banyak pertanyaan itu bisa dimengerti, diserap oleh warga jemaat pada umumnya. Tapi seringkali juga ada ayat-ayat atau bahkan mungkin istilah-istilah yang warga jemaat tidak tahu. Nah, tentu warga jemaat perlu diberitahukan. Misalnya kalau ada persoalan-persoalan, ada istilah yang tidak tahu, Anda harus apa? Bertanya misalnya, oh kalau harus bertanya kepada siapa? Kalau jemaat juga memfasilitasi itu, maka juga akan terjadi dialog antara warga jemaat dan para pelayan gereja untuk bersama-sama bertumbuh dengan membaca, memahami berita-berita yang mau disampaikan oleh kitab suci itu sendiri. Jadi dengan demikian akan selalu dinamis. Jadi istilah mereduksi itu untuk saya abstrak. Yang ada adalah berita atau nilai-nilai pengajaran apa yang bisa saya peroleh dari bacaan yang saya baca. Artinya berarti kita mencari nilai esensialnya Pak ya, bukan cuma sekedar ya tentu dalamnya lah, bukan kulitnya doang. Ya itu yang tadi saya katakan, kalau kita membaca itu kan bukannya tanpa maksud ya. Kita membaca tentu untuk mendapatkan yang tadi saya katakan nilai-nilai kebenaran dalam tanda kutip tadi. Ya, agar nilai-nilai itu bisa saya resapi, saya pegangi, bahkan menjadi acuan saya bertindak di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, ya berarti ngomongin nilai, berarti juga ada ngomongin konteks Pak. Di dalam kita menghayati 75 tahun ini Pak, kira-kira barangkali Bapak punya usul nggak? Konteks apa sih yang sebenarnya bisa kita lihat? Iya. Konteksnya banyak ya, tapi saya hanya ingin kita ngomongkan gitu. Ya, ngomongin tiga konteks penting bagi saya. Yang pertama itu konteks berbangsa dan bernegara kita yang sejak awal sudah disepakati oleh bangsa ini ya.
Dan bahkan kesepakatan itu dimeteraikan dalam satu tulisan pendek di seutas pita yang kemudian dicengkeram oleh burung Garuda, lambang negara kesatuan kita itu ya. Masih ingat apa itu bunyinya? Bhinneka Tunggal Ika ya Pak? Iya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ya, kita ini bermacam-macam, artinya sebagai orang Indonesia, sukunya pun berapa, bahasanya berapa, ya toh, pola perilaku yang berbeda satu dengan yang berapa, artinya beragam. Namun toh kita sepakat untuk berada dalam satu ikatan yang menyatukan kita, ya toh? Iya. Para pemuda tahun berapa? 1928. Sumpah Pemuda itu kan itu ya. Itu sudah mengikrarkan ya. Satu tanah air, ya. Satu bangsa, gitu. Satu bahasa yang semuanya menjadi pengikat. Nah, jadi kita ini beraneka ragam, tapi toh satu. Nah, namun akhir-akhir ini persoalan ini kan seperti sesuatu yang apa, mau digoyang atau apa gitu, banyak yang mempersoalkan kita. Kita seolah-olah tidak bineka lagi, kita maunya tunggal aja. Segala sesuatu yang berbeda mau dipukul, ya nggak bisa. Kita memang bineka tunggal ika. Kalau kita membaca kitab suci misalnya, kitab suci apapun, tidak harus kitab suci kita. Coba kita baca kitab suci yang memang mendukung, katakanlah gitu, atau berguna bagi kami menjalani hidup di berbagai macaman ini, namun toh punya spirit satu. Nah, ini konteks kita. Kemudian yang kedua, yang saya ingin juga ajak kita menggumuli, itu berkenaan dengan sila pertama kita. Apa itu ya sila pertama ya? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Ya, ini kan pura-pura jadi Pak Jokowi itu loh ya. Iya, ya, saya dapat nilai yang bagus. Ya, makanya itu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya mendengar kata ini, saya teringat pada apa ini namanya pidatonya Soekarno pada hari lahirnya Pancasila. Dan Soekarno dengan lantang mengatakan kita hendaknya berketuhanan yang berkeadaban. Kata keadaban itu. Dan Soekarno memahami berkeadaban ini dalam pengertian kita berketuhanan, namun tidak menjadi eksklusif, fanatik terhadap yang lain, tapi sebaliknya kita juga mengakui adanya berbagai macaman cara bertuhan, kita menghormati, menghargai, dan juga rela untuk berelasi dengan mereka tanpa kita harus menjadikan posisi berketuhanan kita itu menjadi penghalang untuk hidup bersama. Nah, itu konteks kita juga. Jadi kalau misalnya kita juga membaca kitab suci, nah kita juga bisa kitab suci atau teks-teks yang mana yang memang bisa semakin menyuburkan kita hidup berelasi lintas iman dalam damai. Ya, kan indah itu. Ya. Dan yang terakhir itu yang ingin saya mintakan perhatian kita bersama juga, itu justru berkenaan dengan sila yang terakhir. Nah, ini Jokowi lagi. Apa itu sila yang terakhir ini? Dulu Pak, saya kalau kelima agak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar, 100 ambil sepeda nanti ya. Kalau kelima itu agak takutnya tukar malu nanti. Sepeda ada saya malu. Enggak pakai itu. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan juga selalu menjadi persoalan bagi kita sampai hari ini. Ya. Hampir di semua lini kehidupan bermasyarakat kita ada persoalan-persoalan ketidakadilan. Di desa seperti saya begini, saya kan tinggal di desa ya.
Iya. Bantuan-bantuan yang muncul itu seringkali ketika sampai di bawah itu nggak adil juga gitu. Nah, ini bagaimana? Ada orang yang mestinya tidak berhak menerima, justru menerima. Sementara yang berhak malah tidak menerima. Ketidakadilan. Nah, jadi sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih berjuang untuk memperjuangkan keadilan ini. Atau dengan kata lain, sebenarnya bentuk-bentuk penjajahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita menimbulkan ketidakadilan itu masih banyak yang bisa kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu konteks kita juga. Nah, jadi apa katakanlah berita-berita kitab suci yang juga bisa menguatkan kita semua, menumbuh kembangkan kita semua untuk menjalani hidup ini dengan spirit menciptakan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Oke. Ya, itu Pak, juga konteks yang saya soroti. Ya, tentu masih banyak konteks yang lain ya, tapi tidak mungkin kita ngomongkan itu semua. Ya, bicara tentang keberagaman, Pak. Salah satu konteks yang tadi kita bicarakan. Di Alkitab sendiri kan, Pak, ada aja tuh teks-teks eksklusif. Kayak akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu kalau kita mau ngomongin keberagaman, khususnya agama deh. Nah, mau nyikapi, rasa-rasa menyikapi teks eksklusif ini kan jadi suatu tantangan sendiri. Jemaat Kak, bagi saya juga yang mahasiswa teologi misalkan, atau misalkan yang Matius 28 ya kalau nggak salah, yang berita apa, bab yang suruh membaptis semua sampai ujung bumi itu. Matius 28 maksudmu? Nah, ya itu kan kalau kita ngomong keberagaman dan ngomong itu kan tentu kayak ada tantangan, Pak. Nah, itu bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang punya latar belakang beragam ini bisa membaca teks yang begitu sangat eksklusif, Pak? Iya, itu sedikit banyak ditentukan pertama-tama oleh sikap kita terhadap kitab suci kita. Kalau sikap kita itu eksklusif, dalam arti di dunia ini ya hanya kitab ini sajalah yang paling benar, yang lain salah, gitu ya. Itu bisa saja kita membuat menjadi seperti orang yang membabi buta, nggak mau apa namanya, nggak mau toleran dengan yang lain, nggak mau punya pikiran terbuka, ya pokoknya ini. Tapi kita kan perlu mengingat kembali, bahkan juga meyakini bahwa kitab suci kita itu kan terjadi dalam konteks tertentu. Oke. Dan konteks ini pada saat itu bisa saja menuntut sikap-sikap yang berbeda dengan kita saat ini. Namun ketika kita membaca itu dan di sini, nah di situ akan terjadi dialog antara apa yang kita alami saat ini, apa yang dialami saat itu. Ya. Kalau itu ada benturan apa pandangan, paham atau apa ya. Nah, tugas dari kita adalah di dalam rangka membaca kembali teks yang eksklusif itu, sekarang bagaimana agar teks ini tidak lagi menjadi eksklusif seperti pada saat itu, tapi juga melahirkan sikap-sikap yang lebih inklusif. Satu hal yang harus kita ingat, hampir semua teks kitab suci itu lahir, muncul dalam suasana atau dalam lingkup yang terbatas, ya, yaitu umat. Umat, ya. Nah, pertama kali itu tentu berguna untuk umat, ya. Bahkan yang menjadi sasaran pertama-tama adalah membangun kehidupan iman, kurang berbicara kepada perkara-perkara yang lebih luas. Kalau ini diingat, maka ketika kita membaca saat ini, kita tidak akan membaca secara buta,
bahwa oh ini begini ya begini, lainnya salah. Tentu tidak begitu. Tapi kita dimungkinkan juga untuk berinteraksi dengan berita-berita kitab suci yang waktu itu dengan kita saat ini untuk melahirkan satu firman hidup saat ini. Itulah maknanya firman itu dinamis, tidak beku, tidak mati. Jadi justru kita, tugas kita pembaca masa kini yang coba mengubah nadanya menjadi lebih inklusif ya Pak? Kalau ya memang kita kan diberi kemampuan, diberi potensi oleh Tuhan ya untuk membaca kembali firman Tuhan pada masa lampau itu menjadi firman Tuhan masa kini kan gitu. Dan dengan demikian firman Tuhan akan menjadi firman yang senantiasa. Artinya dulu berlaku, sekarang berlaku, yang akan datang berlaku, tapi pemberlakuan firman ini hendaknya senantiasa mengiringi perkembangan kehidupan kita. Oke, ya, keren. Lalu Pak, bicara tadi juga kita kembali ke konteks yang tadi Bapak soroti. Salah satunya itu keadilan sosial. Di situ ada kemiskinan. Tentu dan juga kesenjangan sosial. Tentu ini kan bukan cuma konteks kita doang Pak, bukan cuma Indonesia saja. Ada negara lain. Ini juga pertanyaan dari satu sahabat bagi Dewe. Bagaimana membuat ini menjadi menyikapi ini? Ada konteks yang sama dengan negara lain. Apakah kita menjadi kehilangan ciri khas kita, atau kita justru mau mencari tafsiran yang khas sebagai orang Indonesia? Ya enggak, sebenarnya kan kita bisa juga dalam rangka menegakkan keadilan yang secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada Indonesia saja misalnya, itu kan kita bisa melakukan kerjasama yang lebih besar, ya toh. Nah kalau sebagai negara, misalnya Indonesia ini, ya, Indonesia kan bisa saja membuat kerjasama dengan mana gitu untuk melakukan aksi penegakan keadilan tertentu kan gitu. Dan saya kira mungkin Anda juga bisa mencari contoh-contoh konkret tentang apa yang sudah dilakukan oleh negara kita ini dalam rangka menegakkan keadilan kan gitu. Melalui kerjasama besar gereja, kalau kita lebih khusus pada gereja apapun itu, Anda gereja apa? GKP? Iya, saya Pasundan, GKP. Pasundan, saya Jawa ya toh? Ya. Sunda Jawa, Sunda Jawa. Bisa saja misalnya GKP dan GKJ bekerja sama untuk menegakkan keadilan. Salah satu bentuknya misalnya, itu menolong orang-orang yang tergusur di mana misalnya. Atau kalau kita merambah ke persoalan dewasa ini yang juga cukup serius, itu persoalan kerusakan lingkungan misalnya ya. Bisa nggak GKP misalnya dan GKJ atau dengan GG yang lain itu bekerja sama untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memperbaiki lingkungan gitu. Ini misalnya gitu. Bisa saja gitu. Jadi justru meningkatkan kerjasama antar orang Indonesia itu sendiri ya Pak. Dan juga kalau tadi bisa bilang artinya kan segala sesuatu tidak harus kita pikul sendiri ya kan? Secara pribadi begitu misalnya ya, ini contoh konkret saja. Saya di desa ini boleh dibilang tidak boleh dibilang, memang hanya faktanya itu hanya kami sekeluarga yang Kristen ya. Dan kami melihat banyak anak-anak yang masih miskin, tidak bisa sekolah gitu ya. Saya sendiri kalau harus menolong dengan uang saya sendiri, gaji saya itu kan tidak bisa berbuat banyak. Tapi ketika saya juga misalnya bekerja sama dengan gereja ini, bahkan gerejanya Pak Hensen itu gereja mana itu ya. Nah, ternyata melalui kerjasama itu kami bisa ikut membantu beberapa anak melanjutkan sekolahnya walaupun masih terbatas, maksimum hanya sampai lulus SLA.
Nah, itu langkah-langkah kecil tentu ya. Tapi kalau misalnya langkah-langkah kecil seperti itu dilakukan di berbagai kota di Indonesia ini, desa di Indonesia ini, ya itu menjadi gerakan yang besar. Gitu. Jadi kerjasama menjadi sesuatu yang penting. Oke, Pak. Ya, ini ada satu pertanyaan barangkali. Oke. Ini ada pertanyaan dari Andika DS10, Pak. Dia nanya, Pak, bagaimana jika ada pembaca yang kurang mendalami budaya Alkitab dan budaya sendiri? Justru tantangannya, saya mau baca sebagai orang Indonesia, tapi saya nggak ngerti tentang Indonesia itu sendiri. Konteksnya itu gimana, Pak? Tantangannya? Ya, kalau dewasa ini tentu sarananya sudah banyak ya. Artinya kalau secara mandiri mau menggunakan sumber-sumber informasi berkenaan dengan budaya Alkitab melalui internet misalnya bisa juga. Atau kalau misalnya ini warga gereja juga bisa mengembangkan pola-pola pelayanan atau bentuk-bentuk pelayanan yang bisa memfasilitasi warga jemaatnya mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan budaya Alkitab misalnya bisa juga. Atau mungkin juga melalui kursus-kursus yang sekarang ini ada nggak kursus-kursus yang ditawarkan secara gratis berkenaan dengan hal-hal seperti ini ya. Mungkin ini baik juga kalau misalnya Fakultas Teologi punya satu layanan masyarakat memberikan kursus gratis ya, entah lewat apa itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini ya, mungkin itu baik juga. Saya mau juga membantu di situ. Jadi jangan takut karena semua udah banyak platform yang bisa memberikan. Iya, sekarang itu kalau soal informasi itu informasi yang ada di sudut dunia paling apapun bisa kita ketahui. Betul. Ya. Sekarang ini sangat dimanja kita. Ya Pak, lalu misalkan ada beda, saya orang Indonesia, Bapak orang Indonesia, kita beda pengalaman. Pasti baca Alkitab juga beda. Nah, ketika ada beda tafsiran, itu bagaimana Pak harus disikapi? Karena juga ada yang menanyakan, kalau misalkan pejabat yang menafsirkan Alkitab teks A, dan juga misalkan nelayan, itu kan beda. Nah, itu bagaimana ketika ada ketegangan yang didasari karena pengalaman? Yang pertama, kita harus sadari bahwa membaca itu bisa menimbulkan kesan yang berbeda satu dengan yang lain ya, dan itu wajar. Juga yang kedua, kita harus pegangi tidak ada satu tafsir pun yang boleh diklaim sebagai yang paling benar. Nggak boleh, itu nggak ada ya. Yang namanya tafsir semuanya itu tentu memiliki pada dirinya kelemahan ataupun juga kelebihan tentu juga ada. Karena itu yang dibutuhkan adalah sikap terbuka. Kita perlu memiliki sikap terbuka, mendengarkan pendapat orang lain betapapun pendapatnya itu berbeda, tapi jangan diawali dengan sikap yang bermusuhan. Jangan diawali dengan sikap yang kaku, enggak, pokoknya begini, kalau tidak begini, tidak. Jangan. Kita membutuhkan sikap yang terbuka, saling mendengarkan, bahkan saling belajar. Tentu Anda ingat, jumlah murid Tuhan Yesus itu berapa? 12 ya, yang secara khusus itu. Mereka pun kan juga sudah pada berdebat satu dengan yang lain ya. Misalnya saja ada yang pengen nanti duduk di sebelah kanan Yesus ya kan? Ada yang di sebelah kiri. Nah yang lain mau di mana? Di kakinya, nggak mau, ya kan? Tapi bagaimana Yesus menghadapi para muridnya yang berdebat seperti itu? Gitu. Dia menghadapinya dengan keterbukaan, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan cinta kasihnya. Kita pun juga mestinya kalau bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, yang nggak perlu ditanggapi dengan sikap
bermusuhan, sikap apa. Tapi ya coba kita dengarkan dulu. Siapa tahu dia juga memiliki apa namanya pandangan-pandangan yang baik, yang berguna. Dan justru dengan dialog itu saling belajar, saling membuka diri, saya percaya kita akan menemukan mutiara yang baik untuk kehidupan ini. Artinya ketika kita mencoba membaca, menafsir, tentu pertama-tama yang harus disadari ialah kita punya kelebihan dan kelemahan, dan kita harus terbuka dengan apa ya, kemungkinan lain dalam membaca Alkitab. Begitu ya, Pak? Iya. Iya. Lalu gini, Pak, misal ini saya sih penasaran aja, apakah mungkin ketika kita mengikuti ajaran Kristen dan kita bertemu dengan yang lain, ada ajaran yang bertabrakan? Misal, ya saya nggak tahu apakah ada, karena saya juga tidak punya banyak pengalaman membaca Alkitab yang lain, kitab suci lain. Apakah bisa, Pak, kita bertabrakan dengan kitab suci? Dan itu bagaimana jika ternyata ada Perbedaan ya. Kalau kita kaji sampai yang paling dalam antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain, tentu pasti ada hal yang berbeda yang tidak pernah bisa disamakan. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita hormati. Ya kan? Kalau misalnya teman saya yang tidak seiman dengan saya punya sikap begini, dan itu memang betul-betul didasarkan pada keyakinan imannya dan membahagiakan dia, ya kita dukung dia untuk terus bahagia dengan imannya itu, tanpa harus membuat perbedaan itu menjadikan saya berseteru dengan dia. Tapi ini memang juga bukan perkara yang gampang. Kesanggupan untuk bisa menerima perbedaan, terutama dalam soal keyakinan, ini masih perkara yang harus digarap atau bahkan harus berlatih banyak. Tapi ya nanti saya tidak tahu. Itu Pak Wahyu Nugroho itu kan masih memimpin apa yang disebut dengan sekolah lintas iman ya. Kalau Anda punya kesempatan, saya kira baik juga Anda ikut. Nah, di situ mereka saling belajar untuk menerima. Mereka saling belajar untuk mengakui perbedaan itu tanpa harus berseteru. Dan itu saya kira satu program yang baik. Di masyarakat ini, kalau juga ada program-program kemasyarakatan yang bisa mendidik, melatih warga masyarakat untuk bisa menghargai perbedaan tanpa harus berseteru, wah itu baik. Dalam falsafah Jawa, saya orang Jawa ya, itu yang nanti di bukan berarti saya menonjolkan sukunya loh ya. Ya Pak, memang faktanya saya orang Jawa gitu ya. Itu kan yang disebut dengan Hamemayu Ayuning Bawono ya. Artinya semua orang warga Indonesia khususnya memiliki tanggung jawab memandang Indonesia seutuhnya ini bagaikan seorang perempuan yang cantik. Dan kita warga negara mempunyai tugas tanggung jawab mempercantik gadis itu. Sehingga gadis itu menjadi semakin cantik, semakin menarik, semakin menyenangkan. Kan gitu. Nah, itulah falsafah Hamemayu Ayuning Bawono. Jadi saya baru tahu lagi nih. Jadi kita harus memandang Indonesia sebagai perempuan ya, pasrah sama saya. Ya, Pak. Ya, makanya ngobrol ini kan penting juga untuk kita saling belajar ya toh. Aku juga belajar dari GKP gitu. Anda belajar dari saya orang Jawa yang gitu. Anda belum mengeluarkan bahasa Sundamu itu. Ya lah Pak. Saya nanti kalau saya salah saya yang malu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Tapi Pak, apakah betul Pak? Ini pikiran saya sih Pak. Apakah betul masyarakat kita ini kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau lintas agama Pak? Dalam arti kalau kita ngobrol sih di warung mah gampang, terus ngomong kerja bakti misalkan itu kan gampang karena sebagai tetangga. Tapi kalau ngomongin tentang agama lain dalam kajian-kajian tertentu, diskursus tertentu, apakah
Kalau saya rasa masyarakat kurang ya Pak. Apa ini cuma asumsi saya atau ini betul? Dan kalau ini betul, apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak sebagai gereja lah Pak. Ya sebenarnya gerakan-gerakan untuk menumbuh kembangkan relasi lintas iman yang harmonis itu juga semakin nampak di masyarakat kita ya. Hasilnya saya kira juga kita bisa melihat banyak warga negara Indonesia ini yang juga sudah mulai memiliki sikap itu. Tapi kita juga tidak menutup mata, masih ada gerakan-gerakan yang justru bergerak sebaliknya. Gerakan-gerakan yang justru ingin menonjolkan supremasi agamanya sendiri itu ada. Dan bagaimanapun itu juga punya pengaruh ya, yang membuat mungkin segmen masyarakat kita secara terbatas memiliki sikap-sikap hidup yang eksklusif, sikap-sikap hidup yang ekstrim, fanatik, membagi-bagi segala perkara yang ada di dunia ini dalam bingkai hitam dan putih, aku putih, kamu hitam, itu ada juga. Nah, tapi memang itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita pakai prinsip iman kita sebagai terang gitu ya, bagaimana kita menerangi mereka juga untuk pada akhirnya meninggalkan perilaku atau sikap hidup yang tidak pas itu menjadi perilaku hidup yang betul-betul menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini sebagaimana dicita-citakan juga oleh sila kelima kita tadi ya. Jadi keadilan sosial dan itu kan semuanya bagi kesejahteraan itu. Yang itu nanti juga akan menjadi salah satu bagian doa saya di penghujung akhir dialog ini ya. Saya diminta Pak Daniel untuk melantunkan tembang kemerdekaan dan itu nanti wujudnya akan bersifat doa. Ya, itu barangkali mungkin PR ya buat kita, karena ini saya rasa sih sebetulnya cara kita berelasi dengan agama lain bergantung bagaimana cara kita membaca kitab suci kita sendiri, ya Pak ya? Iya, itu ikut menentukan. Berarti baik lagi tadi bahwa tanggung jawab kita sebagai pembaca masa kini untuk membuat firman itu hidup di dalam konteks kita. Ini sebelum kita ke sesi 2 Pak, barangkali ada pertanyaan yang bisa dijawab, tapi nanti di sesi 2. Semisal kita punya cita-cita kepada Indonesia yang berbeda. Apakah itu mempengaruhi cara membaca kita terhadap Alkitab? Misal saya mau buat Indonesia ini begini, terus teman saya ada yang mau bilang begini. Apakah itu mempengaruhi cara membaca kita terhadap Alkitab? Nanti dulu Pak dijawabnya. Kita akan masuk di sesi 2. Kita akan cut sebentar, 2 menit. Jadi sahabat, di saat itulah kita akan interaktif. Sahabat boleh bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan memberitahu Pak Yusak apa sih yang dipertanyakan. Dan pertanyaan ini juga bisa dijawab nanti. Kita cut dulu ya Pak ya. Dulu 2 menit, nanti saya undang kembali. Ya, terima kasih. Ya. Ya, selamat bergabung kembali bagi para sahabat. Dan sekarang kita masuk ke sesi 2. Di sini teman-teman sekalian boleh mengajukan pertanyaan, komentar, sharing juga boleh. Nanti akan saya bacakan. Silakan ditaruh di kolom komentar. Dan kita sekarang akan mengundang Pak Yusak karena beliau sudah bergabung bersama. Kita masih menunggu. Halo Pak. Halo. Ya, kembali lagi. Kita masuk sesi 2. Ya, kita masuk sesi 2, masuk sesi interaktif. Ya Pak, tadi mungkin belum kejawab. Barangkali saya coba ulang. Saya misalkan punya cita-cita Indonesia ke depan harus begini. Teman saya punya cita-cita Indonesia ke depan harus begini. Nah, apakah itu mempengaruhi cara kita membaca sebagai orang Indonesia? Apa keresahan-keresahan kita pun juga sebetulnya mempengaruhi secara tajam
cara kita membaca, Pak? Ketika kita baca teks yang sama tuh, misalnya. Iya, itu yang saya sebut dengan membaca kitab suci secara induktif ya. Oke. Artinya kita berangkat dari apa yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan sosial kita atau bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, dari apa yang kita alami, apa yang kita gumuli, apa yang kita butuhkan, kita mencoba untuk melihat atau kembali kepada kitab suci, membaca. Untuk apa? Tentu juga untuk mendapatkan dukungan-dukungan, bahkan juga dasar-dasar bertindak. Otomatis atau dengan sendirinya, kalau kita membaca kitab suci secara induktif seperti itu, kita tentu juga memiliki perspektif-perspektif tertentu. Nah, itu artinya kita membaca kitab suci juga dengan perspektif tertentu. Apakah itu boleh? Boleh, diperbolehkan. Katakanlah misalnya apa ya? Kalau contoh bernegara yang ini isu yang terakhir ini sangat apa itu persoalan LGBT itu ya. Secara umum mayoritas masyarakat kita sepertinya kan masih anti ya terhadap teman-teman LGBT itu. Tapi seandainya kita mau membaca kitab suci berkenaan dengan LGBT, kita berangkat juga dengan sebuah persepsi. Persepsinya apa misalnya? Misalnya kita berpersepsi begini, bagaimanapun juga mereka itu kan juga manusia misalnya ya kan. Dan sebagai manusia kita juga perlu hargai mereka. Kita perlu hormati martabat mereka juga sebagai manusia. Nah, kalau persepsi ini kita miliki, coba kita kembali kepada teks, kita membaca. Kira-kira hal seperti ini didukung enggak juga oleh kitab suci? Dengan tentu tadi, ketika kita menafsir, kita juga harus mengingat konteks teks pada saat teks itu lahir. Nah, itu yang saya katakan membaca secara induktif, tidak deduktif. Oke. Sah-sah saja ya Pak, kalau begitu ya Pak? Oh ya, paling tidak untuk saya itu sah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Pak dari Markus Hadinata. Pak, apakah ada referensi rujukan Pak terkait topik kita sekarang? Beliau sih mintanya referensi rujukan. Jadi apa referensi-referensi yang bisa kita baca mengenai baca Alkitab sebagai ini orang Indonesia. Lalu juga ditanya bagaimana, minta contoh juga Pak, contoh praktis barangkali ke orang awam itu apakah cuma sekedar penerjemahan saja atau bagaimana? Itu sih Pak. Kalau referensi buku yang khusus membaca kitab suci sebagai orang Indonesia kok saya rasanya nggak ketemu ya. Tapi kalau bagaimana membaca kitab suci dari perspektif apa ya itu tentu banyak ya. Nah, hanya kalau membutuhkan referensi ya mungkin hubungi saya aja, nanti tak kasih daftarnya gitu ya. Kan juga saya tidak hafal semuanya sekarang ini. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Contoh Pak, contoh buat orang awam. Kan tadi kita sebenarnya udah bahas sih kalau itu salah satunya penerjemahan. Apakah ada lagi contoh lain? Salah satu orang membaca Alkitab dengan perspektif, dengan identitas dia sendiri di Indonesia. Atau Bapak mungkin contohnya. Nah, ini contohnya agak budaya dan budayanya Jawa ya. Kalau penerjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris atau bahkan di dalam teks Yunaninya, Yesus itu kan hanya disebut Yesus gitu aja ya. Nggak pakai embel-embel. Tapi kalau itu diterjemahkan untuk orang Jawa, hanya Yesus gitu, orang Jawa itu apa? Keloro-loro itu apa ya? Sakit hatinya. Oh. Mengapa? Karena orang Jawa sulit
untuk mendengar hanya Yesus. Pasti harus dilengkapi. Gusti Yesus. Ya? Gusti Yesus. Itu untuk orang Tuhan Jawa. Yesus kayak berarti gitu. Ya. Nggak tahu GKP punya nggak itu contoh penerjemahan seperti itu ya. Lagi Banyak misalnya Tuhan. itu kisah Tuhan Yesus dicobai iblis itu ya di Matius itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa iblisnya itu sopan sekali karena iblisnya pakai bahasa yang tinggi. Tuhan Yesus pakai bahasa yang kasar. Padahal teksnya itu dalam bahasa Yunani nggak ada itu. Nah, bahasa Indonesia pun juga tidak. Tapi bahasa Jawa, setannya itu, iblisnya itu, pakai bahasa yang halus terhadap Tuhan Yesus. Nah, kenapa begitu? Nah, itu kan karena orang Jawa. Gitu. Budayanya itu ikut mempengaruhi. Nah, orang Indonesia yang budaya itu mungkin budaya malu atau apa ya? Mungkin ketika menerjemahkan itu juga akan menghindari kata-kata yang kira-kira dalam telinga kita memalukan, itu akan dihindari misalnya seperti itu. Ya. Itu satu contoh yang apa? Menarik, Pak. Saya baru tahu iblis pakai bahasa halus. Kan iblis kasar. Iblisnya orang Jawa sopan sekali. Jadi kesannya kok kayaknya iblisnya lebih sopan dari manusia. Betul. Iya, oke. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar, boleh langsung aja, nggak usah malu-malu, gratis. Dan kita saling berbagi, entah mau pengalaman, entah mau bertanya, komentar, nggak setuju juga boleh. Menambahkan juga oke. Silakan teman-teman langsung di kolom komentar saja. Kalau ada, kita lihat apakah ada, nggak ada juga, belum. Malu-malu teman-teman, kalau ada mau bertanya. Ya kalau nggak ada juga ya sebenarnya jangan dipaksa sih. Adakah teman-teman? Ya barangkali mungkin mereview sedikit tadi ketika di Pak Yusak menyoroti 3 konteks, ada keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, lalu juga ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila kelima keadilan sosial. Nah, saya jadi teringat Pak, bagaimana Pak, baru-baru ini kan kita juga bukan kaget sih, ada berita tentang lambang ini perayaan kita nih kayak salib. Nah itu kira-kira itu kenapa sih Pak sebetulnya? Lalu kita yang barangkali dalam tanda kutip terpojok dan juga komentar segala macam, itu harus menyikapinya gimana? Apakah itu fenomena yang unik atau itu ada ketakutan tersendiri? Ya itu bagi saya itu hanya terlalu baper aja gitu ya. Tapi yang paling penting kalau itu masih dikatakan seperti, itu kan artinya bukan toh. Ya kalau dikatakan seperti salib, artinya bukan salib toh. Iya sih, bukan salib yang ngapain ini kan. Ya enggak, kan gitu. Saya sendiri ketika melihat itu sebagai orang Kristen nggak pernah berpikiran sampai ke situ. Saya baru nyadar ketika mereka beritahu. Bagi saya sederhana aja. Kalau itu dikatakan masih seperti, ya artinya bukan, kan itu nggak masalah. Gitu. Ya. Iya. Tapi barangkali itu fenomena itu kenapa sih Pak bisa terjadi? Apakah kita jangan-jangan orang Kristen juga punya kecenderungan itu, takut dengan lambang tertentu, takut dengan ini itu kan bagi saya sih juga berangkat dari penafsiran terhadap teks. Nah, bagaimana? Kita juga punya kemungkinan ke arah sana, takut dengan lambang orang, dan kita juga kadang-kadang harus ngomong sana sini tentang peristiwa kemarin misalkan Pak. Ya mungkin juga karena di
diakibatkan oleh satu paham yang sempit mungkin ya. Saya juga tidak tahu persis karena yang bisa menjawab mestinya mereka gitu ya. Nah saya ini kan nggak bisa menjawab, saya tidak apa, tapi hanya menduga saja ya. Jadi mungkin berangkat dari satu paham yang sempit bahwa di negara Indonesia ini ya sebaiknya jangan ada berbagai macam agama lah, adanya satu aja. Sehingga ketika mendengar ataupun melihat simbol-simbol yang lain menyeruak itu kan merasa lagi kok mengganggu, mungkin gitu ya, itu hanya dugaan saya. Kalau dugaan saya benar, maka sekali lagi yang dibutuhkan adalah pendidikan untuk bisa menghargai perbedaan tanpa harus membuat itu sebagai alasan berseteru. Itu aja. Kita punya kemungkinan begitu, Pak? Orang Kristen, ada. Ya, orang Kristen pun juga ada yang punya sikap-sikap seperti itu, bahwa ya sebaiknya jagat ini agamanya satu aja, Kristen nih ada juga gitu ya. Yang tidak Kristen ya itu berdosa atau apa gitu lah. Itu ada juga itu ya. Tapi itu juga sekali lagi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanpa juga harus memusuhi mereka, tetapi bagaimana kita bersahabat dengan mereka dan juga melahirkan transformasi yang kita butuhkan gitu. Oke. Ya. Teman-teman ada yang mau merespon? Saya cek dulu, kayaknya kok belum ada ya. Apakah ada teman-teman mau merespon, bertanya, terusnya mau... Mungkin sudah pada tidur mungkin. Mungkin sudah pada tidur. Ya, barangkali mungkin iya. Ya, nggak usah dari saya, Pak. Ya, pertanyaan dari saya, bagaimana ini sebetulnya nggak tahu Pak ya. Mana dulu Pak, negara apa gereja dulu sih Pak? Saya kadang-kadang suka masih kepikiran gitu, maksudnya ketika kemarin upacara dan kebaktian, itu mana yang duluan, itu mana yang penting, lebih penting mana tuh, kita upacara bendera di gereja atau kebaktian? Lalu kalau dua-duanya penting, mana dulu kan? Itu kan kayaknya masih ada ya Pak. Nah, kita balik lagi, ini betul nggak Pak pola pemikiran seperti ini? Atau sebetulnya gereja dan negara seimbang, sama, sejajar gitu? Ya yang jelas itu kalau kita menjadi bagian dari negara, itu artinya kita menjadi bagian dari kehidupan bersama negara kita, ya toh? Dan itu kan kita jalani bukan sebagai sebuah paksaan ataupun keharusan yang beku gitu. Tapi itu betul-betul kesadaran dan pengakuan akan jati diri kita sebagai yang terikat di dalam kebersamaan hidup negara. Karena itu kita punya kewajiban dong untuk juga menunjukkan semangat kita, komitmen kita terhadap kegiatan-kegiatan hidup bernegara. Dan gereja itu mestinya juga harus mewujudkan begitu. Gereja pun juga perlu mewujudkan komitmen hidup bernegaranya. Nah, kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang dipandang, oh ini perlu ditegur, atau gereja pun juga memiliki panggilan nabiahnya untuk itu. Pendek kata, gereja ataupun kita secara pribadi juga punya tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara kita. Aktivitas-aktivitas yang dibuat, dirancang oleh negara dalam rangka itu, kita perlu mendukungnya. Ya, berarti ini masalah tanggung jawab dan juga mempertahankan identitas kita. Ya Pak, ada pertanyaan dari akun Grace Victoria ya, Grace. Apakah penjajah sebagai pembawa agama Pak juga mempengaruhi penafsiran kita? Penjajah? Maksudnya misionaris ya barangkali ya di masa lampau. Itu mempengaruhi kita. Ya, kalau kita melihat dari sejarah kekristenan yang ada di Indonesia,
kita dalam kurun waktu yang lama sangat dipengaruhi pola pikir kita, pola tafsir kita oleh para misionaris yang datang ke sini. Dan tapi seiring dengan perjalanan kehidupan beriman kita yang juga semakin dewasa, kita mulai menyadari. Dan karena itulah ada penafsiran yang nanti Anda mungkin juga sudah pernah dengar tuh di penafsiran post kolonial itu ya, dari pasca kolonial itu kan termasuk salah satu wujud kesadaran bagaimana kita membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh misionaris barat waktu itu yang sangat membelenggu kita. Nah, tapi juga harus diakui sampai hari ini pun juga masih ada yang tetap ke barat-baratan gitu ya. Ya, berarti ada pengaruh tetap, tapi juga kita juga mencoba melepaskan. Ya, ini ada pertanyaan lain Pak dari akun Veronica Josephine 30. Beliau nanya bagaimana menanggapi sekarang sering orang khotbah di gereja tapi tafsiran tidak bertanggung jawab. Bagaimana tanggapan Bapak? Tafsiran ini nggak bertanggung jawab nih. Tafsirannya tak bertanggung jawab? Ya, ya si akun Veronica Kak Pipin ya nanya kalau khotbah di gereja kadang-kadang tafsirannya suka tidak bertanggung jawab. Entah mungkin main comot ayat terus atau konteksnya salah misalkan. Itu ya, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau kita mengingat esensi khotbah di gereja, ini di gereja tuh ya, khotbah di gereja, itu yang paling bertanggung jawab itu kan majelis gereja ya. Nah, kalau misalnya majelis gereja atau warga jemaat merasa itu kok begitu ya, silakan disampaikan dan itu nanti akan menjadi bahan untuk berdialog dengan pengkhotbah itu. Tapi ketika berdialog ya lagi-lagi jangan dialog yang sifatnya menghakimi ataupun membuat pagar yang begitu rapat seolah-olah nggak boleh ini nggak boleh itu. Gitu ya. Jadi tetap ada keterbukaan. Kenapa kok begitu? Nah, ada dialog itu. Dan dialog itu diharapkan bisa saling memberikan pelajaran baik bagi yang dianggap kurang bertanggung jawab tadi, maupun juga yang merasa mungkin paling bertanggung jawab. Jadi dialog, bagi saya kembali persoalannya adalah dialog dan keterbukaan. Oke, ya baik lagi tadi kita ngomongin juga selalu ya itu terbuka terhadap kemungkinan lain ketika kita mencoba menafsir. Oke, ya. Pak, sebelum kita tutup ngasih kita barangkali mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mengomentari? Nah, tidak. Puji Tuhan barangkali semoga menjadi catatan-catatan bagi kita dalam menjalani iman kita di Indonesia, tanah air tercinta ini dan segala macam dinamika dan konteks tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusak. Ada 3 keberagaman yang tadi Bhinneka Tunggal Ika, lalu ketuhanan Yang Maha Esa dan masalah keadilan sosial. Oke. Ya Pak, adakah saya sih sebutnya semacam pesan pastoral Pak bagi kita semua dalam rangka juga menghayati kemerdekaan Republik Indonesia dan juga kita sebagai orang Kristen di masa sekarang. Barangkali ada pesan yang menguatkan Pak. Ya, kalau untuk kita ya jangan bosan-bosan membaca kitab suci dan terus belajar tentang berita kitab suci yang aktual bagi kita. Dan untuk itu ya memang kita perlu untuk senantiasa membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Kemudian untuk dalam rangka kemerdekaan ini, ya itu yang akan saya tuangkan dalam bentuk doa, tapi doanya ini dalam bentuk tembang. Jadi akan saya tembangkan saja itu harapan dan doa untuk bangsa dan negara kita. Iya. Sekarang. Oke, sebelum Bapak nembang tadi dulu Pak. Ada pengumuman untuk teman-teman IDW. Iya, teman-teman, sahabat dimanapun berada, obrolan hari ini, obrolan kita sekarang bisa didengarkan kembali, disiarkan ulang di Petra FM setiap hari Jumat jam 7. Lalu juga teman-teman yang barangkali
tertinggal, obrolan-obrolan hari ini juga bisa dilihat di tayangan ulangnya di IGTV Teologi Dewe, di Facebook F-Teologi, lalu juga di YouTube. Nah, jadi ada banyak platform, silakan teman-teman pilih mana yang enaknya teman-teman saja. Lalu juga ngasih minggu depan akan kembali lagi ada, dan teman-teman bisa bergabung, dan temanya itu menata ulang organisasi gereja di era kenormalan baru. Dengan narasumber Pendeta Yosef MN Hehanusa. Ya, itu saja pengumumannya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di ngasih kita sekarang di hari ini, dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga selalu berjuang dalam juga menafsir dan mengimplementasikan pesan-pesan esensi-esensi Alkitab yang ada. Pak Yusuf, mungkin saya boleh request Pak, karena saya kan nggak ngerti Jawa. Setelah Bapak nembang, barangkali Bapak boleh ngasih info Pak, itu apa aja sih yang didoain? Ya, oke. Saya akan jelaskan dulu. Ya. Jadi tembangnya ini mijil. Mijil itu artinya lahir. Nah, sesuai dengan hari kemerdekaan dan hari lahir, toh. Karena itu tembangnya juga mijil. Isinya itu mengenai pertama-tama itu kita perlu berucap syukur pada Tuhan atas pemeliharaan terhadap bangsa dan negara kita, sehingga kita bisa sampai hari ini. Kemudian doanya itu adalah para pemimpin kita kiranya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan penuh komitmen dan kesetiaan, dan menjunjung tinggi keadilan serta berperilaku hidup yang baik dan jujur. Juga sila yang kelima tadi ya, keadilan rakyat ya bagi seluruh itu kiranya juga diupayakan dengan segenap tenaga, dengan memperhatikan terutama orang-orang yang miskin, yang senantiasa menangis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan para pemimpin kita kiranya tidak ingkar janji terhadap tanggung jawabnya, dan berbesar hati untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang miskin ini. Diupayakan juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur, agar itu menjadi sarana bagi mereka untuk mandiri, sehingga mereka pun juga dibebaskan dari penderitaan. Keadilan yang sesungguhnya kiranya juga terwujud di dalam negara kita ini. Dan akhirnya itu akan ditutup dengan mengucapkan selamat atas peringatan hari jadi ke-75 ini dengan tulus, dan itu disertai dengan doa agar bangsa kita semakin kuat dan semakin menunjukkan kesatuan yang kokoh. Itu isinya ya. Saya sudah boleh mulai sekarang? Boleh ya. Pak, silakan. Oke. Jadi tembangnya mijil ya. Siap. Wos mestine lonesung pamuji mring Gusti Yang Manon dan nyong reksa bangsa kagungane Indonesia tuh tak tresnani nadengi mengeti kamartikanipun panyuwunku mrih kang renagri dimen tata kanggon nglaksanani
cipahan pangrei nengenaken tindak kang utami jujur miwah adil nata bangsanipun grahayane bangsa sak negari dan utitan bodong tan kendaknya dan kentalingane mring cerit lan sambating wong ringke tan mukiring janji ngulungkan pitulung tuna karya samya den cawisi pakaryan kang maton tatya srana gayuh kraharjane ingentasken saking panandang yekti keadilan jati pinabar satu ngaturkan sugeng ambal warsi kanthi trusing patos pitu kangsa kang dadi yuswane sinar tanpa ndonganing wak mami sembodo ing karti sayo miwah rukun. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak buat waktunya, terima kasih buat materi-materi dan apa yang bisa Bapak share kepada kami semua, dan selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Salam untuk semuanya. Ya Pak, salam juga untuk keluarga. Dan terima kasih untuk kita akan kembali lagi. Ya. Okay. Kita akan kembali lagi di minggu depan di Ngasik yang lain. Sampai jumpa lagi teman-teman.